atas segala raja yang kami tinggikan Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Jadi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hal yang begitu baik dalam kehidupan kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Berkuasa di bumi
percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah,
kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami satu hari lagi, satu kesempatan lagi untuk kami boleh bersama-sama di tempat ini, di rumah-Mu ya Tuhan, di tempat ini. Kami menaikkan pujian kami menyembah Engkau. Engkau bertahta di atas pujian kami. Engkau ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami duduk bersimpuh di hadapan-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan Bapa berfirman. Kami rindu untuk dikenyangkan oleh mana surgawi-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu, kehendak-Mu ya Bapa. Kami membuka telinga kami, hati kami, pikiran kami. Sepenuhnya kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Karena kami tahu di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini, hanya oleh firman yang daripada-Mu ya Bapa, kami boleh senantiasa terus dikuatkan dan semakin dikuatkan untuk kami boleh berjalan terus dalam kebenaran-kebenaran-Mu dan kami melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus tolong kami, urapi kami semuanya supaya kami boleh mengerti akan isi hati Bapa dan kami boleh melakukannya, boleh kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kami siap untuk diberkati oleh firman yang dari Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Saya percaya kita semuanya berkumpul pagi hari ini di tempat ini. Kita datang dengan satu kesungguhan hati untuk kita memuji, kita menyembah Tuhan. Amin. Dan terlebih untuk kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah, apa yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini merupakan bagian yang kedua daripada topik atau tema yang sudah kita bahas bagian pertama minggu lalu. Ya, minggu lalu itu adalah bagian yang pertama, yaitu iman yang menyelamatkan. Minggu lalu saya katakan bahwa kita sudah belajar bagaimana iman itu bukan cuma kemudian hanya kita pahami sebagai percaya, iman, percaya. Bukan begitu. Tidak boleh begitu sebagai orang Kristen. Ya, kenapa? Karena kalau kita hanya memaknai itu, meskipun secara arti kata itu benar, ya, iman itu adalah percaya itu adalah iman, betul. Tetapi kalau kita hanya memahami sebatas itu, minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa di dalam Yakobus 2 ayat 19 bahkan iblis pun juga percaya pada Allah. Bahkan mereka gemetar. Orang Kristen belum tentu gemetar. Kenapa? Saya katakan iblis itu sudah pernah ada di hadirat Allah. Kita belum pernah melihat kedahsyatan Allah. Maka seringkali kita nggak gemetar, nggak terbayang sama kita. Allah itu dahsyat. Ya, dahsyatnya kayak apa? Iblis, dia tahu persis betapa dahsyatnya Allah. Dia gemetar. Ya. Sekalipun dalam kesombongannya kemudian iblis itu memberontak kepada Allah. Ya. Nah, maka nggak boleh kita memahami hanya percaya, iman itu percaya itu iman. Ya, nggak boleh. Kedua, kita juga nggak boleh memaknai iman itu seperti misalnya kalau dulu ya, saya percaya di sini nggak ada. Dulu, nggak tahu di negeri mana itu. Seringkali kemudian ada kan begini toh. Kalau kita lagi lewat gitu, terus kemudian kita lihat mobil bagus atau rumah bagus gitu, kemudian kita dalam nama Yesus aku punya iman, tak iman ini tahun depan ini akan menjadi milikku, gitu ya.
tahu kita sopo, pokoknya di tahun depan milikku gitu ya. Percaya saya yang tak imani gitu ya. Itu bukan iman itu ya. Itu bisa itu imun gitu ya. Itu bukan begitu juga. Ya. Nah, jadi minggu lalu saya sudah katakan, iman Kristen, iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah iman yang menyelamatkan, iman yang khusus, ya. Khusus karena untuk umat pilihan, itu anugerah Allah. Kita nggak mungkin bisa beriman sendiri, nggak mungkin. Allah anugerahkan iman itu di dalam kita, sebuah anugerah yang khusus bagi kita untuk umat pilihan. Nah, khususnya apa? Nah, khususnya itu karena adalah iman kita itu, kita berdiri di atas dasar iman Tuhan Yesus Kristus. Dialah bukti iman kita, dialah dasar iman kita, bahkan dialah sendiri sang iman itu. Ibrani 11 ayat 1, Ibrani 12 ayat 2. Dialah sang iman itu. Archegos, founder, the prince of faith, dan dia juga yang menjadi finisher. Kurang apa? Dia yang memulai, dia juga yang kemudian menyempurnakan. Ya, dia sang iman itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus itu. Ya. Maka iman orang Kristen itu harus kita sadar, itu adalah iman yang benar-benar khusus, nggak ada, dan sangat berbeda dengan orang mau mengatakan, oh aku juga percaya pada Allah, aku juga beriman, aku juga umat beriman. Ya terserah, kita nggak membahas itu. Tetapi kalau kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu, harus mengerti iman kita yang khusus, anugerah Allah yang khusus di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah iman yang menyelamatkan, karena iman kita itu adalah oleh dan di dalam karya Kristus yang sempurna. Mulai dari inkarnasinya, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya, dan kenaikannya di surga. Yang kedua, kenapa iman kita itu adalah iman yang menyelamatkan? Karena iman kita itu adalah iman di dalam Injil Kristus. Roma 10:17. Minggu lalu sudah saya bahaskan. Dan yang ketiga, iman yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh dan di dalam kuasa Roh Kudus. Katakan bahwa tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Allah kemudian mengaruniakan Roh Kudusnya kepada kita. Nah, di bagian yang kedua ini, ya, subtemanya adalah the journey of the saving faith. Perjalanan iman yang menyelamatkan. Ini subtemanya, bagian kedua dari iman yang menyelamatkan ini. Nah, kita mau lanjutkan lagi sekarang Bapak Ibu Saudara. Dalam pemahaman kita tentang iman percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, iman yang menyelamatkan itu, kita tidak boleh tertipu oleh tipu muslihat iblis. Apa itu tipu muslihat iblis? Banyak orang Kristen tidak tertipu. Kenapa? Dia bilang begini, aku sudah selamat, Yesus Kristus itu sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan aku, so aku sudah selamat. Nah, karena merasa sudah selamat, sekarang menjalani hidup ini ya seolah-olah pokoknya ya sudah toh, aku sudah selamat. Aku tinggal sekarang ini pergi ke gereja hari Minggu, ya kan? Pokoknya aku tetap Kristen, KTP ku Kristen tetap. Aku hari Minggu ke gereja sampai nanti aku meninggal. Nanti aku masuk surga karena aku sudah selamat. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Ya. Dan ini adalah begitu banyak orang percaya, orang Kristen masuk dalam jebakan, menjadi korban dari tipu muslihat iblis yang demikian. Maka kita sekarang mesti mengerti bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, iman yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu punya 3 dimensi, punya 3 aspek waktu. Keselamatan itu memiliki aspek waktu atau dimensi waktu, masa lalu,
sudah terjadi, masa sekarang sedang terjadi, dan masa depan akan terjadi. Nah, kita mesti ngerti ini. Kalau dalam dimensi waktu, aspek waktu masa lalu, ya keselamatan sudah kita terima ketika kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Sudah. Kemudian kita memberi diri dibaptiskan. Aku dibaptis, mendeklarasikan untuk aku sudah mati dan sekarang aku hidup, bangkit, hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam aspek ini, dimensi waktu ini, keselamatan memang sudah terjadi, sudah kita terima. Tapi kita mesti nggak boleh lupa, kita kemudian setelah itu, setelah kita keluar dari kolam baptisan, maka kita sedang menghidupi yang namanya aspek waktu yang kedua, keselamatan masa sekarang sedang terjadi. Nah, dalam keselamatan masa sekarang ini, ya dalam sepanjang waktu hidup kita di dunia ini, selama kita ada di dunia ini menjadi keselamatan dalam aspek waktu yang sekarang. Kalau dalam aspek waktu yang masa lalu, yang sudah kita terima, yang sudah terjadi itu, maka ketika kemudian kita sungguh-sungguh percaya, kemudian kita memberi diri untuk dibaptis, maka kita sudah diselamatkan. Diselamatkan dari hukum dosa, diselamatkan dari hukum maut, kita sudah diperdamaikan, sudah dinyatakan benar, menerima pembenaran sekalipun keadaan kita belum benar. Betul kan? Orang, aku mau dibaptis, aku percaya Yesus, aku mau dibaptis, kemudian dibaptis. Memang setelah keluar dari baptisan dia kemudian suci kudus begitu? Enggak kan? Enggak. Yang dia mungkin ya, sebelum dibaptiskan dia, katakanlah misalnya, ambil contoh yang paling simpel saja, misalnya dia masih punya kebiasaan merokok, misalnya gitu ya, atau punya kebiasaan apa lagi yang memangnya kemudian begitu keluar dari baptisan kebiasaannya langsung hilang begitu? Enggak kan? Enggak, masih terus ya. Maka itu, sekalipun kita sudah menerima pembenaran, sekalipun keadaan kita belum benar, memang sudah kita terima keselamatan itu. Oleh karena kita ada di dalam Yesus Kristus yang sempurna, yang sudah benar, bukan karena kebenaran kita, ya kan? Nah, dan kemudian karena kita sungguh-sungguh sudah menerima, percaya, menerima, dan kemudian dibaptiskan, Allah kemudian memberikan kita Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam hati kita. Ya. Kita dimeteraikanlah kita oleh Allah, Roh Kudus tinggal berdiam di dalam kita. Maka selanjutnya kita masuk dalam keselamatan dimensi waktu masa sekarang, masa waktu hidup kita di dunia ini, selama umur kita di dunia ini berlangsung setiap hari. Di mana iman yang menyelamatkan itu terus menerus akan terus bekerja di dalam kita. Nah, ini aspek yang kedua ini kita mesti pahami. Inilah yang kemudian disebut sebagai the journey of the saving faith. Perjalanan iman yang menyelamatkan dalam dimensi waktu saat ini, sekarang sedang terjadi. Kapan? Ya sejak mulai kita keluar dari baptisan sampai nanti kemudian kita, tubuh kita dimasukkan ke liang kubur, nafas kita berhenti. Inilah perjalanan iman yang menyelamatkan di dalam hidup kita. Maka iman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus itu, satu, bukan cuma soal percaya, iman, percaya tadi itu. Dua, bukan yang tadi tumpang tangan atas mobil, tumpang tangan atas rumah, bukan begitu kan? Yang ketiga, juga bukan cuma sekedar terhindar dari neraka masuk surga. Bukan cuma itu toh. Juga bukan
oh aku sudah akan terhindar dari neraka, aku masuk surga. Iman yang menyelamatkan bukan cuma bicara tentang masuk surga dan terhindar dari neraka. Lebih daripada itu. Nah ini poinnya. Iman yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah sebuah proses pemulihan gambar Allah yang telah rusak akibat dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah ketika kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dosa merusak gambar Allah itu. Maka keselamatan itu dalam dimensi waktu saat ini, sekarang ini, iman yang menyelamatkan itu merupakan sebuah proses pemulihan, perjalanan pemulihan, proses pemulihan gambar Allah yang telah rusak akibat dosa. Sementara kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, selama kita sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Bapa, proses itu terjadi berlangsung setiap hari. Makanya di dalam 1 Petrus 1 ayat 9, 1 Petrus 1 ayat 9 dikatakan, firman Tuhan berkata begini dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai apa? Tujuan imanmu, yaitu tujuan iman itu adalah keselamatan jiwa. Manusia di dalam Alkitab roh, jiwa, tubuh. Tetapi ada yang ini apa? Trikotomi. Ya. Roh, jiwa, tubuh terdiri dari 3. Tetapi juga ada yang dikotomi, manusia lahiriah dan manusia batiniah. Jadi tujuan iman itu sebenarnya adalah keselamatan jiwa, keselamatan manusia batiniah kita. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus mau menyelamatkan manusia batiniah kita, mau menyelamatkan jiwa kita, mau menyelamatkan gambar Allah yang sudah rusak akibat dosa itu untuk dipulihkan, diselamatkan. Coba Bapak Ibu Saudara, jiwa kita ini ya, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak kan? Ya. Pikiran, perasaan, kehendak itu maksudnya adalah cara kita berpikir, cara kita berperasaan, yang kemudian dari cara apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, kita rasakan, kemudian kita mengambil keputusan, kita melakukan sesuatu, menindakkannya dalam perbuatan. Ya, kehendak itu sudah rusak karena dosa. Kita tinggal di dunia yang berdosa, menyerap nilai-nilai dunia yang berdosa dari sejak kita lahir. Dari orang tua kita, dari sekolah kita, guru-guru kita, dari masyarakat, semuanya kita serap dan semuanya itu sudah rusak oleh karena dosa. Sehingga kemudian itu semua membentuk cara berpikir kita, cara berperasaan kita yang berdosa, yang rusak oleh karena dosa. Minggu lalu kita dikagetkan oleh sebuah berita, karena kebetulan kejadiannya di dekat sini kan, ya toh, di seberangnya apartemen itu kan, mobil parkir begitu lama, satpamnya datang, ternyata di dalamnya sudah ada anak perempuan dalam kondisi sudah meninggal. Saya kaget ketika membaca pertama kali dan kemudian ditampilkan juga ada suratnya itu kan, surat untuk mamanya, surat untuk pamannya, surat untuk saudaranya, surat untuk teman-temannya. Membaca surat-surat itu, aduh, coba bagaimana sebuah pola pengasuhan atau cara mengasuh yang salah oleh karena dosa, oleh karena tidak tinggal di dunia yang berdosa ini, menyebabkan seorang anak
kemudian mengakhiri hidupnya. Nah, rasanya tuh miris gitu loh. Memangnya mamanya ketika dia mendidik anaknya, mengasuh anaknya, kemudian dia mau anaknya celaka? Enggak kan? Pasti tidak. Tetapi karena keberdosaan, dia kemudian mendidik anaknya dengan cara-cara, memiliki cara berpikir, dengan sikap-sikap, dengan perasaan yang mungkin kemudian katakanlah misalnya kata-katanya kasar, mungkin overprotective, semuanya demikian, ya, dan macam-macam, sehingga kemudian anak itu tidak bisa memiliki cara berpikir yang benar, cara berperasaan yang benar, untuk kemudian melakukan tindakan yang benar, dan akibatnya bisa sangat mengerikan seperti itu. Contoh lain, dari mulai yang kecil-kecil ya. Betapa rusaknya kita karena dosa. Jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita itu rusak karena dosa. Mulai dari kebiasaan yang kecil. Coba, misalnya, saya suka buku, saya suka baca. Dan kalau Bapak Ibu nanti kenal saya lebih dalam lagi seperti istri saya, buku-buku saya itu meskipun saya sudah baca 2-3 kali selalu lurus. Kadang-kadang dia bingung, ini kamu baca beneran apa enggak sih? Karena saya bacanya nggak pernah saya buka, nggak pernah. Saya buka ya buka aja gini. Nggak pernah ada lipatannya itu. Yang mulus saja bukunya, mulus saja bukunya. Meskipun sudah saya baca 2-3 kali. Nah, kalau kemudian sekali waktu ada teman pinjam buku, ya, teman pinjam buku. Terus dia punya kebiasaan, bukan cuma ditekuk gini, bukan cuma begitu tok. Ya sudah, sekaligus juga sama digaris-garisi gitu ya. Rasa ikut memilikinya besar sekali. Ya gitu kan? Loh, iya kan? Iya. Jadi kan kita mau dalam kuliah, waktu saya kuliah itu kan aku perlu buku, aku mau nulis ini, kita banyak tugas toh. Nah, ya saya pinjamkan lah, nggak mungkin saya nggak pinjamkan kan? Saya pinjamkan. Nah, ini punya kebiasaan, setiap kali dia pinjam sesuatu, rasa ikut memilikinya sangat besar, gitu loh. Nah, itu yang terjadi begitu. Ketika beberapa waktu sudah dibalikan, ini tak balikin bukunya. Ya ampun, ini buku kasihan banget, gitu ya. Nah, ini baru kebiasaan-kebiasaan kecil, Bapak Ibu Saudara. Coba dalam hidup rumah tangga kita, suami istri dengan anak-anak kita, betapa kita punya kebiasaan-kebiasaan yang seringkali kemudian menyakitkan perasaan orang lain. Betul nggak? Iya. Bagaimana kemudian kita punya kebiasaan cara ngomong kita, tata bahasa kita, sikap kita, gestur tubuh kita, apapun yang kemudian kalau istri kita atau suami kita ngomong, iya aku ngerti tapi cok ngono toh, motok matanya gitu, maksudnya keliriknya gitu loh, gitu misalnya gitu ya. Misalnya begitu. Iya toh? Iya aku tahu kamu ngomong gitu, tapi ngomongmu tuh cok bocok begitu toh, gitu. Iya kan? Itu hanya hal-hal yang kecil. Betapa jiwa kita ini sudah rusak oleh karena dosa. Belum lagi yang terkait mengenai etika sosial, terkait mengenai etika moral, ya. Belum lagi yang lebih besar lagi yang pada pelanggaran-pelanggaran hukum, ya. Nah, betapa rusaknya manusia batinia kita, jiwa kita, pikiran, perasaan dan kehendak kita karena dosa. Ini gambar diri Allah di dalam kita ini rusak akibat dosa. Makanya di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 tadi dikatakan, iman yang menyelamatkan itu punya tujuannya adalah keselamatan jiwa. Ini maka dalam perjalanan journey of faith, of saving faith ini, perjalanan dari iman yang menyelamatkan ini
kita itu setiap hari diselamatkan, dipulihkan. Gambar diri Allah yang di dalam diri kita itu dipulihkan dari waktu ke waktu, supaya dari yang rusak sekarang mulai pulih gambar diri itu, mulai pulih. Nah, disinilah iman yang menyelamatkan itu tidak mungkin kita bisa berproses di dalamnya kalau kita tidak mendengar Injil Kristus. Kalau kita tidak diisi dengan kebenaran-kebenaran Injil Kristus, makanya iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan iman akan Injil Kristus. Karena itu yang harus mengisi kita, mengisi pikiran kita. Itu yang harus masuk dalam pikiran kita, hati kita. Tanpa Injil Kristus, gambar diri Allah yang ada di dalam kita nggak bisa dipulihkan. Satu. Yang kedua, Roh Kudus di dalam kita. Makanya minggu lalu saya katakan, Roh Kudus itulah yang kemudian memampukan kita untuk kemudian kita itu berjalan dalam seluruh kebenaran. Kita nggak mampu, tetapi Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam kita, itu yang kemudian akan selalu mendorong kita, mengingatkan kita untuk berjalan, memilih jalan kebenaran yang sesuai dengan Injil Kristus. Bahkan kalau kemudian kita sudah mulai terbiasa memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kemudian Roh Kudus itu akan bekerja, berkarya di dalam kita. Kita bisa dimampukan untuk bahkan rela menderita karena kebenaran Injil Kristus itu. Yang minggu lalu saya beri contoh Rasul Paulus, Stefanus martir. Kita nggak mampu, tetapi Injil Kristus, Roh Kudus itu yang membuat kemudian dalam proses pemulihan jiwa kita, gambar diri Allah yang di dalam kita itu bisa terjadi dari waktu ke waktu. Nah, sekarang bagaimana proses perjalanan iman yang menyelamatkan, yang akan menyelamatkan jiwa itu? Bagaimana? Tadi saya singgung. Kita dengar Injil Kristus, kita masukkan dalam hati kita. Roh Kudus itu akan bekerja di dalam diri kita. Selanjutnya apa? Yakobus 2 ayat 17. Dikatakan begini. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai apa? Perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 22. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bekerja sama itu dari kata sunergeo. Sunergeo itu dari asal katanya sun dan ergon. Sun itu bersama-sama, ergon itu bekerja. Makanya terjemahkan bekerja bersama-sama. Iman itu bekerja bersama-sama dengan perbuatan. Nah, bagaimana bisa melahirkan perbuatan? Dimulai dari pikiran, perasaan. Lahirlah perbuatan. Nah, makanya di sini loh, disinilah Bapak Ibu Saudara, proses perjalanan iman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus itu. Kita masukkan Injil Kristus ya, yang berkuasa menyelamatkan. Injil Kristus berkuasa menyelamatkan. Roma 1 ayat 16-17. Injil Kristus itulah yang berkuasa menyelamatkan. Kita masukkan itu dalam hati kita, dalam pikiran kita, terus kita renungkan itu siang dan malam. Ketika kita datang ibadah begini, mendengarkan firman Tuhan, jangan cuma dengar, nggak boleh cuma dengar sekedar kesaksian-kesaksian, tetapi
Tapi bagaimana kemudian kita harus mendengarkan Injil Kristus yang kemudian kita masukkan itu dalam pikiran dan hati kita. Karena Injil Kristus itulah yang berkuasa menyelamatkan. Roma 1:16-17. Bukan kesaksian-kesaksian. Bukan. Sekalipun boleh bersaksi. Boleh. Sekali waktu saya, kadang-kadang kan kita itu suka dengan kesaksian ya, terlalu suka gitu ya. Terus kalau ada orang yang punya kesaksian pun kadang-kadang, Pak, aku ngalami gini-gini, aku mau saksikan ya. Iya gak apa-apa sih. Tetapi sebenarnya itu kan cuma sampingan aja. Ibarat makan itu mungkin toppingnya aja gitu ya, bukan mainnya gitu. Mainnya itu, yang utamanya itu harus Injil. Karena yang berkuasa menyelamatkan itu Injil. Tidak ada kesaksian apapun, siapapun orang yang bisa menyelamatkan. Tidak. Injil Kristus itulah yang menyelamatkan, yang berkuasa. Yang kedua, Roh Kudus yang sudah alamat mereka dalam diri kita, yang tinggal di dalam kita, yang kita menjadi baitnya, rumahnya, itulah yang akan menolong kita, memampukan kita berjalan. Itu akan terus bekerja dalam jiwa kita. Injil, Roh Kudus akan bekerja dalam jiwa kita, berproses mengubahkan cara berpikir kita, cara kita berperasaan, sehingga kemudian kita mulai belajar. Iya, kalau kita sudah belajar ini, maka kemudian perbuatan kita itu akan berubah. Ketika kita misalnya tadi seperti dulu, mungkin saya ketika kalau di buku saya itu dikembalikan dalam kondisi yang remuk redam begitu ya, saya bukan cuma tersinggung, saya marah. Tapi sudah enggak lagi. Saya tahu di dalam dunia yang berdosa ini, manusia punya kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah rusak. Masih untung cuma kebiasaan begitu. Kalau dia kemudian melakukan hal-hal yang dalam pelanggaran moral, dalam pelanggaran hukum dan segala macam, ya sudahlah. Memang manusia berdosa. Saya cuma bisa, susah ya Tuhan hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, yang sudah jatuh dalam dosa ini. Di tengah-tengah dunia yang berdosa, aku pun juga berdosa. Betapa rumitnya, betapa sulitnya. Saya hanya begitu. Sehingga itu kemudian membuat jiwa saya, batin saya itu semakin tebal untuk pokoknya aku tahu, nah aku sudah dibebaskan dari tubuh daging ini, aku akan mengalami sebuah kehidupan tanpa dosa. Itu jadi nggak marah lagi, jadi ya wes lah. Nah ya sudah, paling kapan-kapan aku toko buku lagi, ketemu buku yang begitu aku cari lagi buku. Karena kan saya juga suka baca, saya juga suka koleksi gitu kan. Nah, jadi ya mau gimana? Nah ya ini juga, apakah kebiasaan ini benar? Ya belum tentu juga gitu ya. Istri saya juga ngomel-ngomel, beli buku terus dulu ya. Beli buku terus itu. 1 tahun bisa 120 buku lebih. Belum lagi kemarin saya dikasih buku waktu saya mau kuliah oleh seorang hamba Tuhan. Tuh bukunya tebal-tebal segini gini. Saya kemarin cerita sama Matius di sini. Nah, saya di rumah saya ada 3.000 lebih buku. Ya, saya suka koleksi, saya suka baca, dan buku-buku saya ya begitu. Jadi kalau ya sudahlah, yes. Nanti kalau di toko buku ketemu lagi ya beli lagi besok tuh di koleksi yang ini yang sudah remuk redam ini ya sudahlah, ini kan toko sudah. Ya, itu loh. Maka cara berpikir kita diubahkan, cara berperasaan kita diubahkan, sehingga kemudian karena cara berpikir kita berubah, cara berperasaan kita berubah, kita menjadi tidak lagi gampang tersinggungan, kita tidak lagi menjadi gampang untuk kemudian emosi. Kita akan sadar, aduh suamiku memang ya orang berdosa, aku juga orang berdosa lah, ya wis lah sudahlah, yuk kita berproses terus saja lah. Begitu pula sebaliknya, suami, ya sudahlah wis lah. Ya saya juga mengalami Bapak Ibu Saudara. Saya dengan istri kan berbeda. Saya itu tipe pemikir, istri saya tipe praktikal. Coba ketemu di mana? Yang sini mikir gitu panjang gitu ya, yang sini
hampir-hampir nggak pernah mikir, dia nggak mau pusing, pokoknya aku mau lakukan aja gitu toh. Nah, belum lagi dengan kebiasaan-kebiasaan sekarang, aduh Tuhan, tapi semakin kesini saya tahu, sudahlah, saya diam, saya tahu. Dia juga berproses, saya juga sedang berproses. Loh, gitu. Maka jiwa yang sedang diselamatkan ini akan menyelamatkan banyak hal dalam aspek hidup kita, pernikahan kita, hubungan kita orang tua dengan anak, dengan sesama kita, dengan pimpinan, dengan bawahan, akan bisa berdampak ke situ, ya kan? Karena cara berpikir kita diubahkan, cara berperasaan kita diubahkan, perbuatan kita berubah kan, menjadi perbuatan yang lebih baik. Maka ada yang sebuah kalimat bijak yang berkata bahwa apa yang kita pikirkan akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan kita akan membentuk karakter. Sama. Sekarang setelah kita dimasuki dengan Injil Kristus, kita dimampukan oleh Roh Kudus, cara berpikir kita diubahkan, cara berperasaan kita diubahkan, perbuatan kita mulai berubah, terus kita diubah, terus perbuatan kita menjadi semakin baik, terus mau berbuat baik, terus berbuat baik, ujungnya karakter kita diubahkan. Mumpung masih ada waktu. Coba sekarang ini kan yang, atau bukan cuma sekarang ini, dari zaman bahula sampai hari ini, yang namanya mertua dengan anak menantu itu kan selalu cium, itu kan? Iya kan? Terus kalau ada orang tanya, terus gimana? Loh, ya apa sih? Misalnya mama mertua umurnya berapa? Umurnya sudah 60 sekian gitu kan. Kalau waktu baru menikah kan mungkin belum cium gitu kan? Sudah agak mulai kesini semakin cium gitu toh. Mama mertua sudah umurnya 60 sekian, menantunya masih umur 30 sekian menjelang 40 gitu kan. Saya ngomong, lah ya sudahlah, yang berubah ya anak menantunya, jangan kamu berharap mertuamu berubah. Loh iya toh. Watuk itu ada obatnya, watuk itu susah. Lah kalau sudah semakin tua kayak pohon yang sudah semakin tua, memangnya masih bisa ditekuk-tekuk. Ya yang muda lah yang masih bisa ditekuk. Jadi kalau ngomongin orang aduh mertua dengan menantu, sudah menantunya berubah. Belajar Injil, jadi orang Kristen yang benar, ngerti tentang iman yang menyelamatkan. Berubah kamu cara berpikirmu, berubah caramu berperasaan, perbuatanmu kepada mertuamu juga akan berubah. Berharap mertuanya yang berubah, apalagi mertuanya sudah umur 60 sekian, 70 sekian, apalagi lebih. Ya sampai kapan pula sudah umur segitu kok disuruh berubah? Tidak bisa toh. Dia masih muda, ini yang masih bisa. Ayo kamu aja yang berubah. Begitu kamu diubahkan oleh Injil Kristus, diubahkan oleh Roh Kudus, kamu masuk dalam perjalanan iman yang menyelamatkan. Hubunganmu dengan mertua akan beres. Bukan cuma dengan mertua, hubunganmu dengan suami istri, dengan anak, dengan semua. Kuncinya apa? Ya ini. Kalau orang Kristen ngerti. Makanya kalau Kristen itu kalau ngerti tentang Injil yang benar, dia akan berproses semakin excellent deh. Dalam hal apapun. Apalagi dalam hal apa, misalnya uang, dalam hal apa lagi musuh kita yang paling besar, akan semakin ngerti. Ketika kita baca misalnya kitab Pengkhotbah, kita akan ngerti. Waduh, Raja Salomo dengan segala kemegahannya itu pun raja, pada akhirnya, pada ujungnya dia berkata, semuanya fana. Takut akan Tuhan itulah yang. Dia sudah coba dengan sebuah kesadaran penuh, dia cobain semua. Dia bikin istana yang megah, dia bikin apa yang luar biasa untuk menyenangkan matanya,
Ya, dia istrinya sampai 1000 dengan gudik-gudiknya. Dia berpesta di sana. Dia sadar dia lakukan itu. Dia mau tes. Aku ini akan lihat. Aku kan orang berhikmat. Allah berikan hikmat kepadaku. Dia tes semuanya itu. Di mana sih letak kebahagiaan, letak sukacita dan apapun itu? Semua dia lakukan, dia tidak halangi. Dia lakukan semuanya. Setelah dia lakukan semuanya, dia tahu pada ujungnya ternyata semuanya itu sia-sia. Semuanya itu sementara, hanya fana, takut akan Tuhan. Itu. Nah, maka orang Kristen itu kalau mengerti, mau dia bersedia untuk masuk dalam iman, proses iman yang menyelamatkan ini, perjalanan iman yang menyelamatkan ini, ngerti tentang apa iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah iman yang menyelamatkan. Dan kemudian dalam aspek kita keselamatan masa kini, mau berjalan dalam iman yang menyelamatkan itu, maka pada akhirnya perbuatan-perbuatannya akan menjadi perbuatan-perbuatan yang semakin baik. Karakternya akan diubahkan. Maka orang Kristen yang demikian itu 1 Petrus 2 ayat 12. Ini loh, harusnya orang Kristen itu begini. 1 Petrus 2 ayat 12. Dikatakan dalam 1 Petrus 2, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, bukan Kristen, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang yang durhaka, sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang apa, mereka dapat melihatnya dari apa? Perbuatan-perbuatanmu yang baik. Mana nih? Yang baik. Dan mereka akan memuliakan Allah pada hari Allah akan melawat mereka. Maka dari sini penginjilan yang paling efektif itu bukan teriak-teriak percaya Yesus yo, bagi-bagi traktor, ayo kau percaya Yesus ya. Ini anak-anak STT ya, yang mau kasih tahu. Bukan begitu penginjilan yang paling efektif. Penginjilan yang paling efektif itu adalah ketika orang melihat hidup kita berubah. Aku percaya benar memang. Benar memang Tuhan Yesus itu. Karena melihat hidup orang itu nggak mata duitan, perbuatan-perbuatannya baik. Karena cara berpikirnya, cara berperasaannya itu sudah diubahkan. Loh Pak, apa bedanya kalau gitu dengan orang yang beragama lain yang perbuatannya juga baik Pak? Beda, ya toh? Mereka dari mana asalnya? Sumbernya, dayanya, nggak tahu, saya nggak mau tahu. Ya pasti beda lah, karena kita sumbernya, dasarnya adalah Tuhan Yesus. Dayanya adalah Injil Kristus dan Roh Kudus. Mereka, lu nggak tahu aku, nggak ngurusin. Tapi jelas berbeda. Ini yang Alkitab katakan. Inilah penginjilan yang paling efektif. Mau memenangkan suami, mau memenangkan istri, mau memenangkan anak-anak, berubahlah. Ketika hidup kita berubah, mereka akan melihat. Dan pada waktunya nanti ketika Allah melawat mereka, mereka akan juga diselamatkan. Ini loh, ya, betapa luar biasanya. Maka, nah ini saya sengaja baca di sini, saya nggak baca di depan. Efesus 2 ayat 10, sebenarnya ini bagian kedua ini kan membahas Efesus 2 ayat 10. Setelah membahas Efesus 1 sampai 9. Maka bagian kedua ini memang khusus membahas Efesus 2 ayat 10. Karena di dalam Efesus 2 ayat 10, Efesus 2 ayat 8 dulu deh.
sebelum ke ayat 10. Efesus 2 ayat 8 kan berkata begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Loh, kemarin minggu lalu yang ngomong, kenapa kok kita firman ini nggak terus begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, titik, gitu aja kan? Kok ada tulisan, kok ada lanjutannya oleh iman? Nah, maka disinilah kita paham, iman ini adalah iman yang menyelamatkan. Karena di dalam Efesus 2 ayat 10, kita sudah belajar kan tadi iman yang menyelamatkan. Dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Apa itu pekerjaan baik? Setelah kita menerima anugerah keselamatan oleh iman yang menyelamatkan, kita mengerjakan, melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, yaitu perubahan, pemulihan gambar diri Allah yang sudah rusak oleh karena dosa itu. Iman yang menyelamatkan itu kita kerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu. Inilah pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Bagaimana kita lewat Injil Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, kita memberi diri untuk diubahkan cara berpikir kita, diubahkan cara berperasaan kita, sehingga perbuatan-perbuatan kita menjadi semakin hari semakin dipulihkan jadi baik, karakter kita dipulihkan, diubahkan. Inilah pekerjaan baik yang dimaksudkan dalam Efesus 2, yang memang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, karena memang Allah mau kita supaya hidup di dalamnya. Allah mau anugerah keselamatan yang Dia berikan, yang kita terima oleh iman di dalam yang menyelamatkan itu, mengubahkan kita dalam dimensi keselamatan hari ini, masa kini. Itu mengubahkan kita, menyelamatkan gambar diri Allah, memulihkan gambar diri Allah yang ada di dalam kita. Makanya ini ayat yang terakhir di dalam Roma 8 ayat 29. Ini loh, Roma 8:29 ini kan sangat terkenal sekali kan. Roma 8:28, setelah itu kita baca 29-nya. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan gambar diri anaknya. Yesus Kristus itu, supaya Tuhan Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, supaya kita serupa dengan gambar anaknya, supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Karakter kita, Dialah Yesus Kristus itu sebagai manusia, gambar Allah yang tidak kelihatan, gitu. Kita, Tuhan Allah mau supaya kita diubahkan, dipulihkan. Gambar diri yang rusak akibat dosa itu dipulihkan lewat keselamatan ini. Semakin hari semakin menjadi seperti Yesus, punya gambar diri ilahi lagi. Nah, kalau kita bersedia berjalan dalam iman yang menyelamatkan ini, maka barulah ayat 28-nya naik satu ayat. Maka Allah akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya ada kalimat di sini, bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mengasihi Allah adalah orang-orang yang mengerti, aku mau Tuhan, aku sudah berdosa, gambar diriku wis rusak, aku tinggal di dunia yang berdosa, tetapi Engkau sudah memanggil aku di dalam Tuhan Yesus Kristus, menganugerahkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus kepadaku oleh iman yang menyelamatkan lewat Injil Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Aku memberi diriku untuk diselamatkan, jiwaku, manusia batiniaku, karakterku. Aku bersedia, Tuhan.
Aku bersedia Bapak. Maka Allah Bapa akan bekerja, bahkan selalu bekerja untuk kebaikan kita di sepanjang proses perjalanan iman kita yang menyelamatkan itu. Karena dalam prosesnya itu kita bisa melewati lembah, mendaki bukit, mendaki gunung, turun ke lembah lagi, lewat sungai, lewat lembah kekelaman, dan segala macam. Tetapi lewat semuanya apapun itu, Allah Bapa bekerja menjagai kita, dan semuanya akan mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Karakter kita diubahkan, cara berpikir kita, cara berperasaan, perbuatan kita, sikap kita, sampai karakter kita diubahkan. Nah, betapa luar biasanya kalau orang Kristen itu mengerti, memahami ini. Tidak menjadi orang-orang Kristen yang cuma sekedar Kristen. Ya toh, Bapak Ibu Saudara, 30 sekian tahun saya jadi Kristen. Saya sudah beberapa kali ngomong, hanya 10 tahun terakhir ini mungkin saya baru menyadari akan hal ini. Dan dalam 10 tahun terakhir ini saya mau memaju diri untuk aku mau berubah. Aku harus berubah. Aku harus memberi diriku untuk diubahkan oleh Injil Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus. Bukan cuma sekedar menjadi Kristen saja, tapi bagaimana kemudian tujuan iman yang menyelamatkan itu, yaitu supaya saya, supaya saudara, supaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen umat pilihan itu berproses dalam perjalanan iman yang menyelamatkan, dipulihkan kembali untuk bisa menjadi sesuai dengan rancangan Allah yang Amin. Ini loh. Maka saya rindu kita yang ada di sini, Bapak Ibu Saudara, ayo kita terus belajar yang benar ini. Ayo. Ya. Jumlah kita mungkin gak terlalu banyak, enggak apa-apa, tetapi kita benar-benar belajar Injil yang benar, dan Injil itu kita serap, kita renungkan, mengubah hidup kita. Roh Kudus menolong, memampukan hidup kita berubah dari waktu ke waktu. Orang bisa melihat perubahan kita. Ya. Amin. Nah itu ya. Pasti orang akan melihat. Pasti ketika kita mulai berubah pasti orang akan melihat. Anak-anak kita juga sama seperti anak-anak saya. Dari sejak belasan tahun yang lalu, ya 10 tahun yang lalu, atau bahkan sebelumnya, meskipun masih belum begitu mengerti, saya terus ajarkan. Hari ini, kalau saya dengan istri di dunia konselor, pengasuhan anak, aduh, saya itu kadang-kadang setengahnya untuk gregetan gitu. Ya. Lah gimana enggak gregetan coba? Kadang-kadang saya kalau ada klien datang, ya, umur kliennya misalnya sudah 15 tahun gitu ya, terus datang, Pak, Bu, ini lo kenapa? Aduh, anak saya ini nggak bisa diomongi. Duh, kalau ngalah itu kuasar, ngomongannya tidak karu-karuan, kalau marah sama papa mamanya melawan, saya gitu. Wes, omongannya tidak karu-karuan, pokoknya sama papa mamanya lo begini, gimana sih Bu ini begini ini. Saya kalau udah begitu itu saya, ya, anak itu kan siapa yang mendidik, dan kemudian dia melihat apa, dan kemudian dia meniru kan. Memangnya anak itu dari awalnya kemudian jadi jahat begitu? Enggak kan? Jadi ngomong kotor gitu, jadi ngomong kasar gitu, jadi melawan orang tua gitu. Enggak kan? Saya ngomong, aduh, ketika ketemu dengan begitu-begitu, aduh susahnya ya hidup di dunia berdosa ini ya. Anak ini lahir sudah membawa sifat-sifat berdosa, watak-watak yang berdosa, ya toh?
dari orang tuanya, nurun. Begitu dia mulai buka mata, mulai bisa mendengarkan mamanya, papanya, ya, mungkin setahun, 2 tahun, mungkin masih oke-oke saja, mamanya sayang. Tapi sudah mulai juga itu di situ kadang-kadang ada mama yang karena kesibukan gregetan pukul anaknya gitu kan. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masuk SD, wah, mamanya emosian, mamanya mungkin emosian. Kamu itu loh nih, ngene gak iso-iso belajar, bodoh tenan kok niku jenenge. Utakmu kan mbok dikek endi, dengkul wae ngono ya. Terus dia bertumbuh ketika dia usia 12-15 tahun, terus kemudian ketika dia dimarahin, mama goblok, bodoh. Coba, siapa yang salah? Saya hanya bisa merenung mengatakan, Tuhan, betapa rumitnya hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Karena kita tahu papa mamanya yang berdosa itu sebenarnya tidak ingin mencelakakan anak ini, ingin mengasihi anak ini. Tapi karena dia berdosa, caranya salah, sikapnya salah, kata-katanya salah, tindakannya salah, anak ini pun kemudian jadi begitu juga. Rumit kan? Kalau sudah begitu-begitu saya kan, gimana ini caranya? Terus pengen berubah, segera berubah begitu. Konseling 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, terus kemudian anaknya berubah begitu. Saya ngomong, hei, ini kamu sudah 15 tahun, terus kemudian kita datang ke kita 3 bulan beres gitu, selesai berubah anaknya. Memangnya kita sulapan? Saya kalau sudah begitu, saya ngomong, aduh Tuhan, kalau seandainya ini dia Tuhan pimpin untuk datang jadi jemaah di tempat ini, Bethany Shalom Family. Ayo toh tak ajari firman Tuhan. Ayo kita belajar tentang ini, iman yang menyelamatkan ini berubah. Bapaknya berubah, maknya berubah, anaknya berubah. Pasti nanti dipulihkan. Bukan karena hebatnya saya atau enggak, saya khotbah ini seringkali saya kalau khotbahku kadang-kadang enggak bisa menarik gitu orang misalnya kadang-kadang. Tapi saya mau menyampaikan Injil Kristus. Injil itulah yang berkuasa menyelamatkan. Roh Kudus yang di dalam Bapak Ibu Saudara dan saya itulah yang memampukan. Bukan fasih lidah saya berkhotbah. Iya kan? Ayo dulu. Oke, ayo. Di tempat ini, di Bethany Shalom Family ini, jemaat Tuhan di tempat ini, kita mau sama-sama belajar. Oke, kita belajar Injil yang benar, Injil Kristus. Kita sadar bahwa kita adalah rumah Roh Kudus. Dia akan menolong kita, memampukan kita, menuntun kita dari hari ke hari. Kita tahu bahwa iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah iman yang menyelamatkan, yang akan memulihkan gambar diri Allah di dalam kita. Kemudian kita mau memberi diri untuk diselamatkan. Aku mau Tuhan. Sehingga dengan begitu maka kita akan berproses dari hari ke hari, dipulihkan kembali sampai kita kemudian semakin menjadi sesuai rancangan Allah yang sempurna. Barulah nanti kemudian setelah kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan mengalami aspek keselamatan, iman yang menyelamatkan, aspek keselamatan, aspek yang masa datang. Apa itu? Disempurnakan untuk menerima kemuliaan. Disempurnakan kita, karena kita sampai mati pun nggak mungkin sempurna kan? Maka setelah kita mati di sana nanti, pada saat kita menerima kemuliaan, Allah lah yang akan menyempurnakan. Tuhan Yesus lah yang akan menyempurnakan. Kemudian kita menerima kemuliaan. Amin. Ayo kita selesaikan ibadah kita. Mari dengan musik WL Signal, yuk kita akan tutup ibadah kita bersama pada siang hari ini.
Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara sebelum kita menyanyikan lagu yang disiapkan oleh tim Ambil. Kita renungkan kembali firman yang sudah kita dengar, Injil Kristus yang sudah kita dengar. Kita mau renungkan, kita masukkan dalam hati kita. Kita katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus tolong aku, tuntun aku, mampukan aku untuk semakin hari semakin diubahkan. Amin, amin. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan baik lagu ini. Haleluya. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Sekali lagi kita katakan, kita nyanyikan dengan iman. Aku punya Allah yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Imanku bersemakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Injil Kristus yang sudah Kau nyatakan, yang Kau berikan, yang Kau memberkati kami pada ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, Kau akan memampukan setiap kami untuk kami menjalani, berjalan dalam iman yang menyelamatkan itu, sampai kepada tujuan iman, keselamatan jiwa kami. Cara berpikir kami diubahkan, cara berperasaan kami diubahkan, sehingga perbuatan-perbuatan kami pun juga diubahkan, semakin berkenan kepada Engkau, semakin menyukakan hati-Mu, dan pada akhirnya karakter kami juga akan diubahkan. Kami akan memiliki karakter seperti Kristus. Engkau sudah memanggil kami, Engkau sudah memilih kami. Dan kami, jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa di surga, jemaat Betani Shalom Family, kami mengangkat tangan kami saat ini, tanda bahwa kami sungguh-sungguh kami bersedia untuk kami berjalan dalam iman yang menyelamatkan ini.
Kristus, oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan diubahkan hari demi hari. Kami akan menjadi semakin seperti Kristus, sampai pada akhirnya Engkau memanggil kami pulang, dan Engkau akan menyempurnakan kami, memberikan kami kemuliaan kekal di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah keselamatan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami semua. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain saat ini, sementara kami mengangkat tangan kami percaya Engkau adalah Bapa yang sangat baik, yang sungguh-sungguh rindu untuk selalu memberkati kami. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat-berkat yang terbaik tercurah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam apa yang dikerjakan oleh tanganmu, akan senantiasa disertai dengan berkat-berkat yang dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau akan senantiasa ditolong, dikuatkan, diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dari mulai sejak siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya! Kita adalah anak-anak Allah yang diberkati dan yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Haleluya! Semua kita sudah diberkati sama